Telaah Kompetensi Pedagogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reizaki, saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu wawasan kependidikan. Guru harus memiliki wawasan kependidikan yang luas dalam pengajaran. Wawasan yang luas dan mendalam akan memudahkan guru untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan tindakan pendidikan. Keputusan yang tepat pun akan meminimalisasi kesalahan guru dalam menangani peserta didiknya. Setidaknya ada 6 subkomponen kompetensi wawasan yang harus dikuasai oleh guru. Poin yang pertama yaitu memahami landasan kependidikan. Dalam poin memahami landasan kependidikan ini ada 4 poin penting yang harus dibahas. Yang pertama ada menjelaskan tujuan dan hakikat pendidikan kepada peserta didik. Yang kedua menjelaskan tujuan dan hakikat pembelajaran. Yang ketiga menjelaskan konsep dasar pengembangan kurikulum. Yang keempat menjelaskan struktur kurikulum. Poin kedua ada memahami kebijakan kependidikan. Poin memahami kebijakan pendidikan ini ada beberapa yang harus dijelaskan. Yang pertama, menjelaskan visi misi dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, menjelaskan tujuan pendidikan tiap satuan pendidikan sesuai tempat bekerja. Yang ketiga, menjelaskan sistem dan struktur standar kompetensi guru. Yang keempat, memanfaatkan standar kompetensi siswa. Yang kelima, menjelaskan konsep pengembangan pengelolaan pembelajaran yang diberlakukan. Yang keenam, menjelaskan konsep pengembangan manajemen pendidikan yang diberlakukan. Yang terakhir, menjelaskan konsep dan struktur kurikulum yang diberlakukan. Poin ketiga, ada memahami tingkat perkembangan siswa. Dalam poin memahami tingkat dalam perkembangan siswa ini, yang pertama, menjelaskan psikologi pendidikan yang mendasari perkembangan siswa. Sebagai seorang guru harus mengetahui bagaimana psikologi terhadap siswa yang diajarnya. Poin kedua, menjelaskan tingkat perkembangan mental siswa. Guru juga harus mengetahui tentang mental setiap siswanya dalam pembelajaran. Yang terakhir, mengidentifikasi tingkat perkembangan siswa yang dididik. Guru bisa melakukan evaluasi terhadap peserta didiknya, terhadap kekurangan-kekurangan yang telah diajarkan. Selanjutnya, poin keempat adalah memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran. Dalam poin ini, ada 3 yang harus dibahas. Yang pertama, menjelaskan teori belajar yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan strategi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kelima, poin yang kelima ini ada menerapkan kerjasama dalam pekerjaan. Kerjasama dalam pekerjaan ini ada 2 yang harus dijelaskan atau diterapkan. Yang pertama, guru menjelaskan arti dan fungsi kerjasama dalam pekerjaan. Kemudian setelah itu guru menerapkan kerjasama itu dalam pekerjaannya. Guru harus saling bekerja sama dengan siswa. Kerjasama dalam mendidik, belajar, dan pembelajaran. Agar pembelajaran tersebut akan berhasil. Dan yang poin terakhir ada memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan. Poin memahami kemajuan iptek dalam pendidikan ini yang pertama menggunakan berbagai fungsi internet, terutama menggunakan email dan mencari informasi. Yang kedua, menggunakan komputer terutama untuk word processor seperti Microsoft Word dan Excel. Menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan mempermudah guru dalam proses belajar dan mengajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Aryansyah dengan NPM 2262-10237. Oke, kita akan melanjutkan di bagian kedua, yaitu pemahaman terhadap peserta didik. Pemahaman peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogis yang harus dimiliki oleh guru. Dua hal yang harus dipahami oleh guru dari peserta didiknya untuk memahami karakteristik peserta adalah kecakapan dan kepribadian, di mana seorang guru itu harus ligat dan lincah dan memahami tentang kepribadian, karena ya di dalam kelas murid dan siswa itu tidak hanya satu saja. Ya, berkaitan dengan kecakapan, ada peserta didik yang cepat menerima pelajaran dan ada yang lambat dalam pelajaran. Dari segi kepribadian akan banyak ditemui kepribadian guru yang khas dan unik. Seperti ini, saya akan mencontohkan seperti saya sendiri. Saya adalah orang yang sangat lambat memahami suatu materi, tetapi jika diulang kembali dan diulang-ulang dan disampaikan berulang kali oleh dosen ataupun guru, saya akan bisa memahami apa yang akan disampaikan. Dan seperti teman-teman yang lain mungkin akan cepat mengerti ya, cepat paham mungkin ya. Ya, begitu. Lanjut. Kita masuk ke bagian A, kecakapan peserta didik. Setiap individu memiliki kecakapan nyata yang merupakan hasil dari belajar itu sendiri. Kecakapan itu ialah kecerdasan. Sementara itu J.P. Guilford atau Ahmad Sudrajat pada 2006 mengemukakan bahwa kecerdasan dapat dilihat dari 3 kategori. Kategori dasar atau phase of intellect, yaitu 1. Operasi mental, cognition, memory retention, memory recording, divergent production, evaluation, di mana peserta didik ini harus dapat merekam apa yang disampaikan, merekam dan mengingat. Jangan hanya setelah disampaikan siswa-siswa ini tidak tahu apa yang disampaikan oleh guru tadi, begitu. Kemudian di situ ada evaluation ya, evaluation di mana peserta didik itu dapat mengevaluasi apa saja yang telah disampaikan. Kemudian kita masuk kepada 2, yaitu content, yaitu ada visual, auditory, word atau simbolik atau behavioral, di mana konten ini adalah media atau pengaplikasian di mana peserta didik ini dapat memahami tentang visual atau yang dinamakan bahan ajar dari seorang guru atau dosen tersebut gitu. Ketiga yaitu produk yaitu ada unit, ada kelas, ada relasi, ada sistem, ada transformasi atau implikasi. Implikasi yang dimaksud adalah mengaplikasikan apa yang sudah diberikan, membangun sebuah relasi, karena di kelas ya tidak hanya satu orang saja kan, banyak sekali teman-teman. Ya, lanjut kepada B, kepribadian peserta didik. Kepribadian yang sehat mampu menilai diri sendiri secara realistis, yang dimana dimaksud kita mampu menilai diri kita sendiri secara fakta, secara data, secara nyata ya. Mampu menilai situasi secara realistis, kita harus peka terhadap sekeliling dan sekitar kita. Bagaimana keadaan kita sekarang, bagaimana keadaan kita nanti, dan kita bisa membaca apa yang harus kita lakukan di saat-saat genting ya. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis, kita harus bisa menghargai apa yang sudah kita dapat dan apa yang kita raih dan kita capai, begitu. Menerima tanggung jawab, dengan kita sekolah, kita sudah mempatenkan diri kita menerima dan menerima tanggung jawab. Tanggung jawab ini seperti mengerjakan tugas, menghadiri kelas, dan masih banyak lagi. Berikutnya mandiri. Mandiri ini sangat penting bagi seorang individu, karena dengan mempunyai sifat mandiri dan sikap mandiri ini, kita akan mudah nanti jika kita sudah besar, kita sudah sendiri, dan kita tidak selamanya akan bersama orang tua kita.
dan tidak selamanya akan dibayar orang tua kita. Dan kita harus bisa dan menanamkan sifat mandiri itu sejak dini. Ya, dapat mengontrol emosi. Dapat mengontrol emosi ini yang dimaksud kita dapat mengendalikan diri kita sendiri, dan jangan sampai emosi yang mengendalikan diri kita. Ya, berorientasi tujuan dan berorientasi keluar atau ekstrovert ini adalah memiliki orientasi tujuan kita nanti akan kemana, akan seperti apa nantinya begitu. Penerimaan sosial ini yang dimana kita harus bergaul dan bercengkrama sesama banyak orang, karena kita adalah ya makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Ya, memiliki filsafat hidup ini dinamakan yang disebutkan kepada kita harus bisa menghargai apa itu hidup dan bisa memaknai hidup itu dengan baik. Berbuatlah yang baik, berbuatlah yang benar, dan tetap jalan yang benar agar ya hidup ini bermakna dengan baik. Yang terakhir yaitu berbahagia. Dari poin-poin yang sudah disebutkan tadi, tidaklah bagaimana kalau jika poin-poin yang tadi berujung ketidakbahagiaan. Dari poin-poin yang sudah disebutkan tadi, kita harus berujung dengan berbahagia. Kita bisa mandiri, bisa bertanggung jawab tadi, bisa mengontrol emosi tadi, mempunyai tujuan hidup, dan bersosialisasi. Kita akan berujung kepada kebahagiaan. Jangan semua tadi mengakibatkan kita berujung dengan ketidakbahagiaan. Dengan kebahagiaan kita akan bisa memaknai hidup dengan baik dan merasakan hidup ini ya sangat menyenangkan gitu. Ya, lanjut ke kepribadian yang tidak sehat. Kepribadian yang tidak sehat ini mengacu kepada hal-hal negatif ya. Kita akan di sini sangat banyak, yaitu mudah marah, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan atau stres dan depresi, bersikap kejam, tidak mampu menghindari dari perilaku menyimpang, kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas, senang mengkritik atau mencemooh, sulit tidur, kurang rasa tanggung jawab, seiring mengalami pusing kepala, kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama, pesimis, kurang bergairah. Dari poin yang sudah banyak saya sebutkan tadi, isinya hal-hal negatif semua. Sebelumnya kita telah membahas mengontrol emosi, bertanggung jawab, dan mandiri itu ya. Jika kita marah, kita akan mengakibatkan pandangan orang kepada kita menjadi buruk. Jika kita bertemu dengan orang baru, kita emosi saja dan membuat first impression dari orang itu menjadi buruk kepada kita, dan itu sangat tidak baik. Mudah marah juga janganlah, karena kita jangan sampai dikendalikan oleh emosi kita sendiri, karena yang mempunyai badan kita ini kita, dan jangan sampai dikendalikan oleh emosi itu sendiri, dan efek sampingnya kita juga bisa sakit dan hidup menjadi tidak sehat karena kita emosi gitu ya. Ya, seperti yang di ujung tadi, kita harus bisa berbahagia. Ya, lanjut, setiap individu mempunyai kecakapan dan kepribadian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam pembelajaran seyogianya, guru memerhatikan aspek kecakapan dan kepribadian dalam menentukan kurikulum, sistem pengajaran, penilaian, beban belajar, dan populasi siswa. Di mana kurikulum ini dibuat jangan hanya memudahkan untuk pengaplikasian kepada guru saja, pastikan juga si penerima, si peserta didik juga mendapatkan kemudahan dan keringanan. Kemudian sistem pengajaran dan penilaian, sebagai guru dan sebagai pengajar, sebagai fasilitator yang baik, kita harus bisa tidak mengotak-ngotakkan peserta didik. Kita harus dapat bersifat jujur dan secara faktanya, secara bagaimana keadaan yang nyatanya gitu. Dan beban belajar, janganlah memberikan tugas yang banyak, karena akan membebankan peserta didik itu sendiri. Ya, populasi siswa sekarang sudah semakin banyak. Banyak teman-teman kita di sana yang tidak bisa bersekolah, berkuliah karena hal ekonomi. Dan kita yang sudah di saat seperti ini sudah bisa kuliah dan dibiayai orang tua, tolong kepada teman-teman semua dan untuk saya sendiri, tolong di kuliahnya diselesaikan dan tolong ingat orang tua kita di rumah. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra NPM 226211. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kurikulum dan silabus.
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang digunakan sekarang yang terbaru yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Kurikulum diberlakukan untuk memenuhi prinsip demokratisasi pendidikan. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan tertentu. KTSP memiliki tujuan yaitu yang pertama ada pendidikan, struktur muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan dan dengan prinsip yang beragam dan tertentu, yaitu yang pertama ada tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta ilmu. Yang kedua ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang ketiga ada menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keempat ada belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya tentang silabus. Silabus ini merupakan dokumen yang merinci materi, metode, dan tujuan pembelajaran untuk satu mata pelajaran atau unit pembelajaran tertentu. Silabus ini memiliki prinsip pengembangan yang mencangkup sebagai berikut. Yang pertama itu ada ilmiah. Ilmiah ini itu menjelaskan tentang keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam silabus harus benar. Dan yang kedua ada relevan, yaitu cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus. Yang ketiga itu ada sistematis, yaitu komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat itu ada konsisten. Konsisten ini menjelaskan tentang adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pembelajaran, dan lain-lain. Yang kelima ada memadai, yaitu cakupan indikator, materi pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian. Dan yang keenam itu ada aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang ketujuh itu ada fleksibel. Fleksibel ini menjelaskan tentang keseluruhan silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Yang kedelapan ini yang terakhir itu tentang menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup seluruh ranah kompetensi seperti ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sekian materi penjelasan saya mengenai kurikulum dan silabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Anggreni. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pembelajaran. Kemampuan dalam mengelola pembelajaran merupakan puncak dari kemampuan seorang pendidik. Terdapat 4 subkomponen pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, yaitu menyusun rencana pembelajaran. Dengan mendeskripsikan tujuan pembelajaran, menentukan materi yang sesuai dengan kompetensi pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, merancang prosedur pembelajaran, kemudian menentukan media pembelajaran apa yang tepat digunakan, kemudian menentukan sumber belajar yang sesuai, dan menentukan teknik penilaian yang sesuai untuk peserta didik. Yang kedua, dengan melaksanakan pembelajaran. Dalam melaksanakan, harus menggunakan pembukaan pembelajaran dengan metode yang sesuai, dengan menyajikan pembelajaran yang secara sistematis, menerapkan metode dan prosedur pembelajaran, dengan mengatur kegiatan siswa di dalam kelas. Penggunaan media pembelajaran akan sangat didukung karena akan memotivasi siswa untuk melakukan sebuah interaksi. Kemudian kita akan menyimpulkan sebuah pembelajaran. Yang ketiga, dengan menilai prestasi belajar seorang peserta didik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyusun soal penilaian sesuai dengan indikator kerja dan melaksanakan penilaian. Dalam memeriksa jawaban atau memberikan skor, kemudian menilai hasil belajar dan mengolah hasil penilaian. Kemudian yang terakhir itu menyusun laporan hasil penilaian dan memperbaiki soal. Hal tersebut merupakan hasil dari penilaian peserta didik. Terakhir atau keempat itu melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian peserta didik
dengan cara melakukan tindak lanjut atau mengevaluasi hasil penilaian. Hal tersebut dapat mengajarkan seorang peserta didik tidak hanya belajar tentang prosedur saja, tetapi juga diberi motivasi akan arti penting belajar, dan diberi pelajaran tentang cara belajar juga. Pembelajaran merupakan prosedur komunikasi dua arah antara peserta didik dan pengajar. Pembelajaran tersebut membuka ruang pada peserta didik untuk berperan aktif dalam menuangkan ide atau gagasan. Hubungan yang harus dibangun ialah hubungan saling menghormati dan menghargai antara guru dan peserta didik. Baik, materi selanjutnya yaitu pemanfaatan pembelajaran. Bicara tentang manfaat berarti guna pembelajaran itu sendiri ya. Teknologi pembelajaran berupaya untuk merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan aneka sumber belajar sehingga para peserta didik dapat belajar di mana saja, kapan saja, kapanpun dan dimanapun. Jadi, teknologi itu memudahkan peserta didik atau siapa saja yang mau belajar untuk lebih memahami atau mengembangkan prestasi mereka, seperti membuka jurnal penelitian di handphone. Itu kan handphonenya termasuk media pembelajaran gitu, dengan menyesuaikan kondisi kebutuhannya. Ada 5 domain atau bidang garapan teknologi pembelajaran atau teknologi instruksional berdasarkan definisi AICTE tahun 1990. Yang pertama ada desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian tentang proses sumber belajar. Kelima hal ini merupakan kawasan dari bidang teknologi pembelajaran. Setiap kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi memiliki hubungan yang sinergis. Masing-masing domain itu mencakup beberapa komponen atau kategori. Yang pertama ada domain sistem. Domain sistem ini belajar tentang desain sistem pembelajaran, bagaimana cara membuat desain pembelajaran yang menarik sehingga dapat lebih mudah peserta didik untuk berekspresi atau melakukan pembelajaran dengan maksimal, sehingga dapat lebih mudah dimengerti dan dipahami secara bersamaan. Yang kedua ada desain pesan. Strategi pembelajaran ini menyusun rancangan pembelajaran agar tersusun dengan baik dan rapi. Yang keempat, memahami karakter peserta didik. Kita harus memahami karakter peserta didik kita dan tidak boleh egois. Jadi kita harus refleksi, ada yang salah atau tidak dengan diri kita, seperti itu. Dan ya, karakter peserta didik itu beda-beda ya. Yang kedua ada domain pengembangan. Pengembangan itu tentang teknologi. Yang pertama ada teknologi cetak seperti buku, media seperti cerpen. Juga ada teknologi audiovisual seperti video pembelajaran juga bisa. Yang ketiga teknologi berbasis komputer. Yang keempat ada teknologi multimedia. Kalau yang ketiga ada domain pemanfaatan media tuh untuk menunjang proses belajar agar lebih maksimal dan terlaksana dengan baik. Yang kedua adalah difusi inovasi, itu menciptakan inovasi baru. Yang ketiga ada implementasi dan institusionalisasi, yaitu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau di pembelajaran. Yang keempat ada kebijakan dan regulasi, kita harus bersikap seperti itu ya. Yang keempat ada pengelolaan. Yang pertama ada pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Yang terakhir ada domain penilaian. Yang pertama analisis masalah, yang kedua pengukuran beracuan patokan, yang ketiga penilaian formatif, yang keempat penilaian subjektif. Peran teknologi pembelajaran sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Ada beberapa teknologi pembelajaran berperan dalam upaya pembahasan masalah pendidikan dan pembelajaran dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada memadukan berbagai macam pendekatan dari bidang ekonomi manajemen, psikologi, rekayasa, dan lain-lain secara bersistem. Jadi tidak hanya memadukan satu pendekatan saja, tapi juga beberapa pendekatan agar lebih lengkap dan bersistem. Yang kedua ada memecahkan masalah belajar pada manusia secara menyeluruh dan setempat dengan perhatikan dan mengkaji semua kondisi dan saling berkaitan di antaranya. Maksudnya ketika ada kendala kita harus membantu bagaimana agar kendala itu bisa diselesaikan dengan baik.
Ya dengan cara menggunakan media pembelajaran yang tadi, menggunakan teknologi seperti sekarang. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah belajar yang tadi sudah disebutkan. Jadi teknologi ini berperan penting bagi proses belajar dan pembelajaran. Teknologi sangat berguna sekali dalam masa yang sekarang ini. Yang keempat, timbulnya daya lipat atau efek sinergi di mana penggabungan pendekatan dan unsur-unsur mempunyai nilai lebih dari sekedar penjelasan. Pemecahan masalah secara serempak dan menyeluruh akan mempunyai nilai lebih dibanding dengan menyelesaikan atau permasalahan yang dipecahkan secara terpisah. Oleh karena itu, teknologi pembelajaran harus dipelajari dan dimanfaatkan oleh guru. Kita sebagai guru juga harus mempelajari teknologi itu, bukan hanya murid yang belajar, tapi guru sebagai fasilitator harus belajar juga tentang teknologi ini supaya bisa menguasai materi dan mengajarkan kepada anak-anak didik kita nantinya. Terlebih pada zaman ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan pesat, pendidikan dapat diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Pendidikan itu adalah hak asasi manusia dan kita tidak pandang bulu ya ketika berpendidikan. Pendidikan dapat diraih di mana saja, kapan saja, dan dimanapun. Oke. Teknologi saat ini, zaman ini tuh telah berkembang dengan pesat. Dan dari sumber apapun kita bisa mendapat pendidikan itu sendiri ya. Pemanfaatan yang baik dan optimal akan mendukung program pendidikan yang menjadi komitmen bersama, yaitu education for all atau pendidikan untuk semua. Jadi pendidikan itu adalah hal seumur hidup. Jadi pemanfaatan teknologi itu sangat berperan penting dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya teknologi memudahkan para guru dan siswanya untuk belajar dan memahami materi, dan antusias murid sangat dalam ketika ada teknologi di dalamnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Rita Silvina dengan NPM 2262-10750. Di sini saya akan membahas tentang telaah kompetensi pedagogis. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik ini merupakan salah satu cara dari kompetensi pedagogis. Kompetensi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sebagai dengan kebutuhan bakat. Jadi, pengembangan peserta didik ini merupakan suatu kesempatan yang diberikan kepada peserta didik agar bisa mengembangkan sebuah minat atau bakat yang dimilikinya. Kompetensi pengembangan peserta didik ini dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama itu adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dilakukan tidak langsung dapat menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan ini mendukung pengembangan keterampilan, minat, dan bakat. Jadi, melalui kegiatan ekstrakurikuler ini, peserta didik bisa mengembangkan minatnya melalui kegiatan ini. Kegiatan ini banyak bisa dilakukan. Yang pertama itu melalui kegiatan pramuka, yang kedua ada seni, olahraga, dan kewirausahaan. Jadi, melalui beberapa cara tadi, mahasiswa bisa mengembangkan minat bakat yang dimilikinya. Kegiatan ekstrakurikuler ini selain untuk mengembangkan bakat, kegiatan ini juga dapat membentuk kepribadian. Jadi, melalui kegiatan ekstrakurikuler, mahasiswa peserta didik juga bisa membentuk kepribadian melalui kegiatan ini. Jadi, kegiatan ekstra ini memungkinkan peserta didik bergaul dengan banyak orang. Jadi, melalui kegiatan ekstrakurikuler ini, peserta didik bisa mempunyai banyak teman yang bisa bertukar pikiran atau bertukar pendapat melalui kegiatan ekstrakurikuler ini. Yang kedua ini ada remedial dan pengayaan. Remedial merupakan pengulangan Remedial merupakan pengulangan materi ajar karena peserta didik tidak mencapai batas minimum
pencapaian. Jadi melalui remedial ini peserta didik bisa memperbaiki nilai dengan yang diberikan oleh guru, misalnya dengan diberikan tugas. Jadi peserta didik ini bisa memperbaiki nilainya melalui tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Pemberian remedial ini hanya dilakukan maksimal hanya 2 kali. Jadi kalau lebih dari 2 kali tidak bisa dilakukan remedial lagi, harus diulang dari awal. Yang ketiga ada bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan 2 istilah yang sering dirangkai. Bimbingan berarti membimbing. Jadi bimbingan ini berarti memberi informasi, mengarahkan atau menurunkan ke suatu tujuan. Tujuannya ini untuk membimbing peserta didik agar lebih baik. Bimbingan bukanlah suatu bentuk kontrol terhadap orang lain, dan bimbingan juga bukan usaha untuk mengarahkan orang lain. Jadi bimbingan ini bukan untuk mengarahkan orang lain, tetapi mengarahkan diri kita sendiri. Bimbingan merupakan corak bantuan yang bersifat mendampingi selama diperlukan. Jadi bimbingan ini bisa memberi bantuan selama diperlukan. Sedangkan konseling merupakan kegiatan tatap muka seorang konselor dengan seorang klien. Tujuannya ini mengembangkan perilaku yang memuaskan bagi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Satria dengan NPM 2262102227. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang secara tidak langsung dapat menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Sekolah dapat mengembangkan berbagai macam kegiatan untuk peserta didiknya sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan sekolah. Kegiatan ini banyak ragamnya, diantaranya Paskibra, Pramuka, PKS, Rohis, kesenian panduan suara, cita alam, dan lain-lain. Dalam kegiatan ini, peserta didik dapat mengembangkan bakat-bakat yang terpendam dan dapat melatih keterampilannya. Oleh karena itu, peserta didik harus didorong untuk aktif dalam kegiatan menjadi ekstra supaya mereka dapat mengembangkan potensi untuk menjadi kelebihan. Contoh kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dijadikan kegiatan pengembangan diri peserta didik ialah Pramuka. Pramuka merupakan organisasi kepanduan untuk mendidik dan membina kaum muda untuk mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, dan intelektual. Dan juga fisiknya, sehingga menjadi manusia yang berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuat mental, emosional, tinggi moral, tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya, kuat dan sehat jasmaninya. Selain itu, generasi pramuka juga diharapkan menjadi warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan, baik lokal, nasional, maupun internasional. 2. Remedial dan penggayaan. Pembelajaran dilakukan secara klasikal, tapi sistem pembelajarannya harus menggunakan sistem pembelajaran tuntas. Meskipun peserta didik melakukan pembelajaran bersama-sama, tetapi hasilnya seringkali berbeda. Hal ini terlihat baik dalam proses maupun hasil penilaian belajar. Adapun peserta didik yang cepat menerima pelajaran, ada pula peserta didik yang lambat menerima materi ajar.
kedua jenis peserta didik tersebut tidak bisa dilakukan sama oleh guru, tetapi harus ada penanganan yang berbeda. Tindakan ini dilakukan untuk menghargai perbedaan peserta didik secara individual. Peserta didik yang tidak dapat mencapai kompetensi atau tidak menunjukkan indikator yang telah ditetapkan perlu diberi remedial. Pemberian bimbingan secara khusus dan perorangan bagi peserta didik yang belum atau mengalami kesulitan dalam pencapaian indikator dari suatu kompetensi yang telah ditemukan. Pemberian tugas atau pelakuan secara khusus, hal ini merupakan penyederhanaan dari sistem pembelajaran reguler. Bentuk penyederhanaan tersebut dapat dilakukan yaitu penyederhanaan isi atau materi ajar untuk setiap kompetensi dasar tertentu. Yang kedua, penyederhanaan dalam penyajian materi atau bahan ajar, misalnya penggunaan gambar, model, dan rangkuman materi. Yang ketiga, penyederhanaan soal ujian yang diberikan. Remedial merupakan pengulangan materi ajar karena peserta didik tidak mencapai batas minimum pencapaian. Remedial diberikan kepada peserta didik maksimal 2 kali apabila setelah 2 kali peserta didik memperoleh nilai di bawah standar minimum, penanganannya harus melibatkan orang tua atau wali peserta didik. Bagi peserta didik yang telah mencapai kompetensi, harus mendapatkan pelayanan berupa tambahan pengarahan untuk memperluas dan memperdalam kemampuannya. Penanganan seperti ini disebut penggayaan. Cara yang dapat dilakukan dengan program penggayaan adalah pemberian materi tambahan atau berdiskusi tentang suatu hal yang berkaitan dengan materi ajar bersama teman sekelompoknya yang mengalami hal yang serupa dengan tujuan memperluas wawasan. Menganalisis tugas-tugas yang diberikan oleh guru sebagai materi ajar tambahan, mengerjakan soal-soal latihan tambahan yang bersifat penggayaan, lanjut, bimbingan dan konseling. Peserta didik tidak akan berkembang dengan baik apabila mereka berada dalam lingkungan yang negatif, baik negatif secara material maupun imaterial. Lingkungan negatif secara material dapat berupa kondisi jalan yang macet, hawa yang panas, kondisi sekolah yang kotor, ruang kelas berdebu, dan meja yang berantakan. Sementara itu, dengan lingkungan negatif secara imaterial dapat berupa suasana keluarga yang broken home, orang tua yang galak, tekanan ekonomi yang kian mencekik, guru yang killer, banyaknya berita-berita kriminal, penjabat yang korupsi, tawuran, saling curiga, konflik, dan masih banyak lagi. Kondisi dan suasana seperti itu akan memberikan asupan negatif pada peserta didik. Akibatnya, tidak sedikit peserta didik yang putus sekolah, lambat dalam belajar, dan bahkan sampai ada yang bunuh diri. Sangat tidak mudah bagi peserta didik, terutama anak-anak, untuk belajar dengan tenang di lingkungan seperti itu. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling merupakan salah satu alternatif yang digunakan sekolah untuk menolong peserta didik dalam upaya menemukan solusi dan persoalan hidupnya. Bimbingan dan konseling merupakan dua istilah yang sering dirangkaikan bagaikan kata majemuk. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan bimbingan berarti memberi informasi, mengarahkan, atau menuntun ke suatu tujuan. Pelayanan bimbingan dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan secara berkesinambungan kepada individu. Bimbingan bukanlah suatu bentuk kontrol terhadap orang lain, dan bimbingan juga bukanlah usaha untuk mengarahkan orang lain. Bimbingan merupakan corak bantuan yang bersifat mendampingi.
Tujuan konseling adalah mengembangkan perilaku yang memuaskan bagi diri sendiri dan lingkungan. Selain itu, diharapkan peserta didik dapat mengatur kehidupan secara bertanggung jawab. Bimbingan merupakan salah satu dari bagian pendidikan yang amat penting dalam upaya memberikan bantuan atau pemecahan masalah dan motivasi agar peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah sangat diperlukan. Alasannya yaitu menjadi manusia dewasa akan menemukan banyak kesulitan, tantangan, dan kesukaran, bahkan masalah-masalah. Lingkungan yang negatif menimbulkan kesumpahan hidup. Dengan adanya kemajuan teknologi, dibutuhkan tenaga kerja yang terampil serta bervariasi dan rela menyesuaikan irama hidupnya sehari-hari. Adanya kesan kebahagiaan hidup hanya terdapat dalam kemakmuran material sehingga menimbulkan ketegangan batin. Semakin banyak ditemukan rahasia hidup, sehingga timbulnya konflik batin antara keyakinan tradisional dan penemuan yang baru. Sudah seharusnya setiap sekolah menyediakan layanan bimbingan dan konseling. Layanan ini juga harus dilakukan oleh orang yang profesional. Ia harus memiliki latar belakang pendidikan formal bimbingan dan konseling. Tugas ini tidak bisa diambil alih oleh sembarang orang. Adapun masalah-masalah peserta didik yang perlu dilayani ialah masalah belajar, masalah keluarga, pengisian waktu luang, pergaulan teman sebaya, dan kebulatan dalam dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Dika Afriani dengan NPM 22621056. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang standar kompetensi pedagogis guru. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang kreatif, profesional, dan kompeten. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Seperti dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 telah diterapkan standar kompetensi pedagogis guru. Standar kompetensi pedagogis guru merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Standar kompetensi pedagogis guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD, TK atau RA, guru kelas SDMI, dan guru mata pelajaran pada SDMI, SMPMTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Oke, yang pertama yaitu kompetensi guru TK atau PAUD yang meliputi yang pertama memahami karakteristik peserta didik usia TK atau PAUD. Kemudian yang kedua mengidentifikasi potensi peserta didik usia TK atau PAUD dalam berbagai bidang pengembangan. Yang ketiga memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip bermain sambil belajar yang mendidik. Kemudian yang keempat menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik bermain sambil belajar. Yang kelima, mengembangkan komponen-komponen rancangan kegiatan, pengembangan yang mendidik dan menyenangkan. Selanjutnya, standar tensi guru SD atau MI seperti memahami karakteristik,
peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial atau emosional, kemudian moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. Yang kedua, mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam 5 mata pelajaran SD atau MI. Kemudian memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan 5 mata pelajaran SD atau MI. Kemudian yang keempat yaitu ada menerapkan pendekatan pembelajaran tematis khususnya di kelas-kelas SD atau MI. Dan yang kelima yaitu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu standar kompetensi guru, mata pelajaran di SD atau MI, SMP MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Yang pertama, menerapkan berbagai strategi, pendekatan strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Kedua, memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik. Terima kasih dan semangat belajar.